Well, hello, hello, Virgo. Hai sayangku. Sudah lama menunggu ya? Sudah lama menunggukah kamu? Virgo kapan? Virgo kemarin-kemarin udah dapat bagian di awal, sekarang gantian ya. Karena kan digilir tergantung bulan ulang tahunnya. Di sini lagi hujan deras. Di sana gimana? Kedengeran nggak sih hujannya? Mungkin nggak masuk ya. Anyway, aku baru bisa buat videonya sekarang karena kalau kalian ngikutin aku di Instagram atau di sini, aku tuh pertengahan bulan lalu habis masuk rumah sakit. Masuk UGD lalu diopnam semingguan gara-gara salah makan. Sensitif banget deh kalau perut itu bermasalah ya, jadi kemana-mana jadinya. Anyway, semoga di 2 bulan terakhir ini jadi bulan yang menyenangkan buat kamu ya, buat kita semua. Mari kita mulai aja. Bacaan kalian general dulu gimana ya? Oh ya, aku mau ngingetin selalu bahwa video ini sifatnya general. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @texatarot, ada di bawah ya. Description box di bawah. Abis ini bakal sibuk banget nih, asli deh. Karena abis bacain zodiak bulan November, aku akan langsung ngebut bacain Desember sekaligus 2025 kalian gimana. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, biar kalian lebih cepet tahu zodiak kalian gimana di tahun depan. Nyalain loncengnya makanya ya. Nyalain loncengnya, subscribe juga. Ini pertama kita ada Orphan, lalu ada The Tower. Wow, Virgo. Ada Five of Water juga. Wih, seru nih. Oke, kita breakdown ya. Jadi di awal bulan Virgo, kita ada Orphan sama The Tower. Kayak ini jadi antisipasi aja ya, karena masih bisa berubah banget kan. Namun yang kulihat, untuk kalian nih di awal bulan November, mungkin ada satu kejadian yang tiba-tiba yang bikin kamu ngerasa kayak ditinggalin atau ngerasa sendiri gitu. Nggak mesti beneran ditinggalin sih, cuman tiba-tiba kamu ngerasa sendiri aja gitu. Kamu ngerasa kayak nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bisa connect sama kamu, dan kayak tiba-tiba sadar aja kalau ternyata kamu selama ini sendirian. Kalau selama ini nggak ada yang benar-benar ngertiin kamu, dan kamu jadi kayak kehilangan sense of self-nya gitu loh. Kayak kehilangan diri sendiri juga, dan bikin kamu ngerasa kesepian di awal bulan November nih. By the way, kalau di channel aku itu nggak bacain bagus-bagusnya aja ya, kecuali memang topiknya tentang hal baik. Kalau bacaan bulanan ini tuh aku bikin senetral dan serealistis mungkin. Jadi memang dalam hidup kita kan ada ups and downs ya, ada naik turunnya. Jadi please jadikan antisipasi, tetap berusaha dan terus berdoa ya. Minta sama Tuhan juga, karena Tuhan yang memberikan restunya juga di sini. Nah, kayak gitu tuh. Bisa juga memang secara tiba-tiba ada yang meninggalkan kamu, dan mungkin itu bikin kamu sedih sih. Nggak harus orang, bisa juga kayak sesuatu barang, itu bisa juga ya. Atau sebenarnya apapun sih sifatnya nih, apapun kamu ngerasa kesepian aja tiba-tiba. Lalu ini berlanjut sampai pertengahan bulan November, kamu ngerasa kehilangan, masih bersedih. Mungkin sebagian aspek dalam hidup kamu juga banyak yang kayak ke hold atau ketahan, tiba-tiba kayak membeku, tiba-tiba hibernasi, dan karena kamu masih sedih di sini, kamu masih berduka. Tapi nanti di akhir bulan, walaupun kamu ngerasa kacau dengan perubahan yang tiba-tiba ini, tapi itu semuanya sifatnya healing ya. Walaupun rada chaos, tapi semuanya sifatnya tuh healing, menyembuhkan dan mendatangkan era yang baru buat kamu. Dan yang jelas kamu bakal bertransformasi, karena di sini ada kupu-kupunya banyak ya. Jadi misalnya kamu dapat istilahnya ujian ini, percayalah bahwa ini akan mendatangkan kamu kehidupan yang jauh-jauh lebih baik lagi. Karena kupu-kupunya nggak cuma satu, tapi ada banyak. Bahkan aku juga pakai kupu-kupu ini ya, padahal aku nggak rencana. Yang artinya tuh bakalan ada transformasi luar biasa di akhir bulan yang bikin semua itu jadi lebih cerah, lebih jelas. Dan kamu bersyukur kenapa ini semuanya terjadi gitu loh. Memang kekacauan ini mesti ada untuk ngerombak hal-hal yang udah nggak baik buat kamu. Untuk merombak hal-hal yang sudah tidak patut untuk dipertahankan. Dan nggak nyicil nih, nggak pelan-pelan, langsung sabrak-abrek, langsung selesai saat itu juga.
menurut aku di satu sisi walaupun memang ngagetin, tapi kayak beresnya cepet gitu loh. Jadi kayak nggak usah nyicil-nyicil bertahun-tahun. Ini cukup sebulan ngagetin, tapi langsung kelihatan mana yang real buat kamu, mana yang nggak baik buat kamu, mana yang baik buat kamu. Terus langsung ditunjukkan yang berkahnya itu loh. Istilahnya kayak gini contohnya nih, kamu kehilangan temen yang menurut kamu penting buat kamu, ternyata temennya itu toxic, ternyata temennya itu di belakang kamu jahat sama kamu, terus tahu-tahu gara-gara kamu nyelesain pertemanan sama temen toxic itu, kamu malah mungkin awalnya kacau, mungkin awalnya sedih, mungkin awalnya kamu mempertanyakan kualitas dan nilai diri sendiri, tapi setelah itu ternyata kamu malah dibukakan pintu rezekinya jauh lebih besar dan malah bersyukur karena jadi tahu kalau nih orang tuh nggak sungguh-sungguh gitu loh, nggak jujur gitu ya. Di sini juga ada teardrops, great personal sorrow. Jadi Virgo kayaknya di bulan November nih awal-awal ada nangis-nangisnya juga ya kamu tuh, ada sedih-sedih juga. Tapi percayalah yang tadi aku bilang, ini tuh buat kebaikan kamu juga ujung-ujungnya. Malah bagus, malah dibangun lagi. Istilah gini, kamu kalau percaya sama Tuhan ya, kamu berserah diri sama Tuhan, kamu mau dijatuhin kayak gimana pun, pasti bakal dibangkitin lagi dan dikasih yang jauh lebih baik lagi. Di sini ada 4-leaf clover, great good fortune. Jadi walaupun ada nangis-nangisnya, keberuntungannya pun juga tetap ada, apalagi di akhir bulan banyak banget. Lalu ada handshake, a meeting with a stranger could be important. Akan ada pertemuan dengan orang asing yang penting buat kamu nanti. Mungkin di sini ya nanti tuh di akhir bulan November. Lalu di sini kita juga punya heart, love, deep, affectionate, and caring. Tema mengenai hati, perasaan juga masih penting ya, yang masih akan jadi topik utama juga di bulan November untuk kamu. Dan ada wishbone, a wish is granted, keinginanmu ada yang terkabul. Nah ini mungkin keinginan yang terkabul ini terjadi, keinginan ini, keinginan kamu yang terkabul ini adalah keinginan besar yang mesti, apa istilahnya ya, yang untuk diwujudkan tuh memang harus ada yang dihilangkan atau dihancurkan dalam hidup kamu gitu loh. Jadi memang untuk mewujudkan suatu keinginan tuh kadang memang harus ada yang dikorbankan atau dilepaskan ya. Tapi ini akan jadi suatu transformasi yang indah banget sih Virgo. Memang sudah harusnya terjadi dan tidak bisa ditunda lagi. Gitu sih aku ngelihatnya ya. Ini apa ya? Aku bingung ngasih judulnya nanti. Ini nggak boleh di skip sih Virgo. Ini bulan penting banget buat kamu ya Virgo nih. Terus aku mau bacain untuk percintaannya. Untuk percintaannya ya Virgo. Di sini kita ada, kamu dapat 2 kali 4-leaf clover. Jadi kalau untuk percintaan tuh masih dikelilingi dengan keberuntungan juga sebenarnya, kebetulan dan keberuntungan yang banyak sebenarnya. Lalu di sini kita punya community dan ada higher power. Di sini kita punya Seven of Earth yang menghilang atau yang kamu tunggu-tunggu tuh datang nanti tuh di awal bulan. Ini entah orang lama kah atau memang orang baru yang kamu manifestasikan dan kamu doakan selama ini ya. Ada kebetulan sini. Ya nggak kebetulan juga sih, sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya, memang udah takdirnya kamu nih. Tapi kamu akan ngerasa sangat bahagia karena terjadi di saat-saat yang tidak kamu duga. Kayak semacam ini loh, kamu kehilangan si boneka rabbit ini, tapi tahu-tahu tanpa kamu cari, muncul di awal bulan. Kok tahu-tahu ketemu? Padahal mungkin kamu selama ini nggak mengharapkan itu ya, tidak mengharapkan itu, tidak menduga lagi, tapi ternyata malah dihadirkan. Jadi inilah emang udah takdirmu ya, apa yang menjadi milikmu ya nggak kemana-mana. Itu tuh di awal bulan.
ada pertemuan penting yang tidak kamu duga intinya kayak gitu ya, yang mungkin ya itu tadi hasil dari kesabaran kamu. Dan di pertengahan bulan ini ada Queen of Water atau Queen of Cups dengan kartu Humanity. Percintaan kamu nih makin dekat ya. Maksudku makin dekat hubungannya sama pasangan kamu nanti, atau dengan calon-calon pasangan kamu. Dan gak cuma calon kamu aja atau pasangan kamu, tapi juga dengan keluarganya, dengan circle-nya, dengan teman-temannya. Terutama karena kamu dianggap sebagai seseorang yang yang adem, yang menarik perhatian mereka juga ya. Mereka suka ngobrol sama kamu dan mereka anggap kamu tuh orang yang pantas dicurhatin. Jadi kayak tahu-tahu mereka curhat sama kamu padahal mungkin baru kenal gitu. Emang aura kamu juga adem sih sayang. Jadi nggak aneh ya. Dan di akhir bulan kita ada Higher Power sama Knight of Earth. Ini berhubungan sama cita-cita kalian untuk ini sih, untuk mungkin bangun kekayaan bareng-bareng ya, atau kerjaan atau rezeki gitu. Itu kayaknya di akhir bulan makin ada berkahnya, makin ada jalannya. Kayak mungkin kalian punya rencana untuk punya bisnis bareng, punya rencana untuk masing-masing karir naik dulu sebelum akhirnya bisa punya hubungan yang lebih kayak tertata dan terukur lagi. Nah itu kayaknya bakalan makin kelihatan di akhir bulan gitu loh Virgo. Aku ngerasa hubungan kamu pun, misal kalian jomblo ya, itu tuh mulai kelihatan ada progresnya antara maksudnya terutama ke kamu yang jomblo ya, terutama ke kamu yang bahasanya tuh sebentar tanggung. Kamu tuh jadi kan kamu pengen punya hubungan yang seperti ini, punya relationship yang seperti ini kan. Nah, untuk mencapai sana, kamu tuh mesti punya level tertentu untuk bisa mencapai tipe orang seperti itu gitu. Nah, di sini kamu makin bisa fokus sama apa yang kamu makin bisa fokus dengan apa yang perlu kamu lakukan supaya bisa ada di level pasangan atau hubungan yang seperti itu gitu loh. Pelan-pelan tapi pasti sih kamu makin dekat dengan tujuan kamu ya. Ini kita pause dulu ya, ada azan soalnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, terus di sini ada love sama music melodies. Pada dasarnya di bulan November nih, kamu akan mengalami experience baru ya, atau pengalaman baru nih berkaitan sama percintaan kamu. Dan bikin kamu lumayan hanyut dengan perasaan kamu sih. Jadi kayak romantis, menye-menye itu ada sih ya. Apalagi ketika kamu itu dikenalin keluarganya. Itu tuh bikin kamu makin kayak cinta dengan perasaan jatuh cinta itu sendiri loh. Emang ya. Seru sih. Kayak perasaan mencintai itu menyenangkan ya gitu. Terus kalau untuk karir, keuangan, kita punya main holding coin, uangnya ada ya. Main holding coin, lalu ada yin and yang, lalu ada disit. Seru ya lika-liku Virgo di bulan November. Di awal bulan sih nggak ada masalah, uang kamu ada-ada aja, banyak-banyak aja di sini. Kayak kamu bisa dengan duduk tenang, duduk manis, menghitung kekayaan, menghitung uang kamu, sambil di plan ini uangnya mau kemana aja, ya kan tuh benar judgment. Mau ditaruh kemana aja investasinya, mau dikasih ke siapa, kayak pos-posnya tuh udah ada, jadi kayak tinggal dilakuin aja. Di pertengahan bulan, di sini ada yin and yang sama two of air ya. Sebenarnya keuangan atau karir kamu tuh seimbang-imbang aja, cuman mungkin kamu rada kewalahan untuk menentukan mana yang perlu kamu lakukan dulu sih. Kayak ini nih lucu banget ya kamu nih. Ini tutup mata dulu dibuka atau nyari guntingnya dulu buat nutup halangannya atau ambil kuncinya dulu kayak gitu. bingung mau yang mana dikerjain tapi ujung-ujungnya semua kamu kerjain sih. Multitasking banyak banget di pertengahan bulan November yang kamu kerjakan. Ada riwah. Dan ketika ini terjadi penting banget untuk kamu satu-satu dulu sih sebenarnya. Satu-satu dulu aja, tenangin diri dulu aja. Nggak harus semuanya itu langsung dikerjain saat itu juga gitu loh. Kayak multitasker sih oke ya, tapi kayak ambil waktu sejenak untuk duduk tenang, ambil nafas gitu loh.
Sedangkan di akhir bulan kita punya Deceit sama Five of Water. Ini mungkin kamu akan mendapatkan pengkhianatan ya, atau dikerjain, dan ini bikin kamu kecewa banget sih. Ini nyambung sama di bacaan general tadi ya. Mungkin yang tadi kamu pikir kamu percaya sama nih orang ya, nih orang trusted, ternyata enggak juga. Sebel sih kamu. Lalu ada freedom di sini, tapi kamu bersyukur karena ditunjukkan yang sebenar-benarnya sehingga kamu mau terbebas dari pertemanan yang toksik atau kantor yang toksik ini. Tapi aku rasa kamu juga nggak akan membenci, karena dengan kartu forgive tuh kamu kayak malas juga ya punya perasaan membenci gitu. Jadi kamu mau lepas dari perasaan yang membelenggu kamu dan rezeki kamu. Jadi ya udah, kamu maafin aja. Habis itu mungkin kamu resign sih, probably ya. Tapi tidak ada keterangan resign tadi tuh. Setidaknya bulan November ini mungkin kamu nggak langsung resign, tapi kayak cukup tahu sudah dikhianati gitu. Tuh kan lagi-lagi ada gambar kupu-kupu. Ada law of attraction sama watch for signs. Artinya gini, kayak manifestasi kamu, doa kamu tuh sebenarnya lagi OTW diwujudkan dari bulan November. Nah, kamu mesti peka dengan tanda-tanda yang diberikan sama Tuhan dan semesta. Entah dengan angels numbers kah, atau hal-hal yang mungkin selama ini kamu harapkan, kejadiannya sekarang, bahkan kamu udah lupa kamu pernah minta itu. Ada check the lead. Ini kita ngomongin tentang keberuntungan yang kamu punya ya di bulan November. Yang pertama adalah check the lead. Jadi kamu punya kesempatan untuk memimpin ya, kesempatan untuk nge-lead, untuk mendominasi. Dan memang kalau ada, lakukan saja. Lalu di sini ada land. Ini aku rasa kamu akan jauh lebih grounded. Jadi bisa napak gitu ya. Ada apa-apa kiri kanan berusaha bikin kamu goyang. Mungkin kamu cukup kaget dan bersedih seperti yang tadi aku bilang, tapi kayak langsung bisa balik lagi ke normal gitu loh. Jadi orang yang tadinya pengen bikin kamu jatuh, kaget juga. Kok nggak jatuh, kok kayak biasa aja. Surrender. Selanjutnya dengan kartu surrender artinya kamu juga udah bisa nguasain ini ya, nguasain emosi, nguasain ekspektasi juga. Kayak udah bisa berserah diri sama Tuhan sepenuhnya. Jadi mau sejatuh-jatuhnya juga kamu ngerasa tenang aja karena kamu tahu Tuhan ada selalu bersama kamu gitu. Jadi kayak udah pasrah aja, itu juga naik lagi dan emang naik lagi. Itu langsung kelihatan di akhir bulan. Jadi emang November nih bulan yang sangat transformatif. Penting banget untuk perkembangan kamu secara pribadi, personal, karir, sama personalnya ya. Kemudian ya spiritual juga sih, semuanya. Kemudian siapkan pertanyaan, ayo siapkan pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak ya. Nanti pilih salah satu dari kartu di bawah ini untuk tahu jawabannya itu iya atau enggak. Ini yang pilih nomor 1, lalu nomor 2, dan nomor 3. Aku buka ya. Udah siap pertanyaannya? Buat kamu yang pilih nomor 1, jawabannya don't buy into it. Artinya kayak hati-hati aja. Jadi bukan iya atau enggak, tapi hati-hati aja. Jangan kayak kemakan omongan. Dicari tahu lagi kebenarannya. Lalu yang kedua, know that you can walk away with confidence. Artinya bisa iya, bisa enggak. Pastikan ini tidak merugikan kamu pertanyaannya ya. Pastikan bukan karena tuntutan orang, pastikan bukan karena ekspektasi orang. Kamu punya kuasa kok untuk bilang enggak mau. Tapi kalau misalnya memang mau, ya udah, berarti artinya oke, berarti artinya iya. Lalu yang terakhir jawabannya absolutely not. Udah pasti enggak, fix 100% enggak. Wih, kamu nanya apaan nih? Sampai jawabannya tuh udah pasti fix enggak, itu apa? Kamu nanya apa emang ya? Kemudian ke advice ya, atau nasihat, masukan buat kamu Virgo. Yang pertama kita ada have faith in your dreams. Jangan sampai kehilangan harapan dan kepercayaan sama Tuhan ya. Percaya deh beneran, apa yang kamu inginkan itu, mimpikan itu ada jalannya. Tinggal waktunya aja ya, dan skenario gimana. Lalu yang selanjutnya ada death. Nah, ini nyambung sama bacaan general tadi. Kata-katanya adalah, saya belajar bahwa akhir adalah awal yang baru. Jadi yang tadi aku bilang, kalau ada yang hilang dalam hidup kamu, ada yang diambil, itu akan ada awal yang baru yang akan menghiasi hari-hari kamu. Lalu di sini ada rebel. Nah, ini adalah saatnya untuk merayakan bahwa kamu tuh nggak harus selalu cocok sama semuanya gitu loh. Ini saatnya untuk kamu berdiri di kaki kamu sendiri dan bangga akan hal itu, ya. Nggak harus kok ngikutin standarnya orang. Tinggal hidup-hidupmu. Lalu untuk karir keuangannya kita dapat kolaborasi.
di bulan November ini kamu punya kesempatan untuk bekerja sama dengan orang yang punya impian, goal yang mirip-mirip sama kamu ya. Yang sama-sama bisa saling menguatkan power. Pokoknya ada lah yang mau kerja sama-sama kamu. Coba deh. Kalau misalnya nggak mesti nunggu duluan ya. Kadang bisa mulai dari kamu juga sih. Diajak dulu aja, kita nggak pernah tahu loh. Kalau tahu ternyata dia juga butuh orang kayak kamu. Lalu ada reconciliation, sepertinya orang dari masa lalu masih bisa balik lagi ya di percintaan kamu. Entah mantan pacar, mantan gebetan, atau siapapun sih sebenarnya yang datang dari masa lalu tuh. Ada yang balik lagi dan kayaknya menginginkan balikan atau mencoba untuk jadian lagi gitu ya. Atau pengen punya hubungan romantis sama kamu. Lalu di sini pertanyaan reflektifnya ada journey atau perjalanan. Ini seumur umur aku pakai deck ini nggak pernah keluar nih kartunya. Khusus di kamu aja ya. Kata-katanya adalah coba lakukan hal dengan cara yang berbeda. Nggak mesti ngikutin orang lain. Coba ambil jalan yang baru. Percaya bahwa hidup kamu yang sekarang itu kayak cuman sebagian kecil dari perjalanan kamu gitu loh. Bersiaplah untuk adanya adventure atau petualangan. Apa nih, seru banget kamu. Terus pesan dari semesta, aku mau ngambil 5. Sorry. Oke, yang pertama adalah under the sun, through the rain, you will bloom all the same. Di bawah matahari, di bawah hujan, kamu terus akan bisa berbunga atau berkembang ya. Jadi mau kayak gimana pun situasinya pasti kamu akan bangkit lagi. I can and I will, watch me. Aku bisa dan aku akan. Lihat aja nanti. Nah itu afirmasi buat kamu. Lalu your only limit is your mind. Satu-satunya yang membatasi kamu adalah pikiran kamu sendiri. Sadarkah kamu Virgo? Lalu yang selanjutnya adalah all is well. Semuanya tuh baik-baik aja pada akhirnya. Lalu di sini adalah trust your destiny. Percayalah sama takdir kamu. Oh ini bisa berhubungan sama jodoh ya. Jodoh kamu itu sebenarnya bisa aja sangat dekat dari diri kamu sekarang, atau bisa juga di tempat yang jauh yang bahkan kamu nggak tahu gitu loh jalannya kok bisa ketemu. Intinya adalah percaya sama takdir kamu bahwa pada akhirnya kamu akan menemukan satu sama lain. Beranikan diri kamu untuk bisa menyelesaikan journey kamu sekarang untuk akhirnya nanti bisa ketemu sama dia gitu loh. Sebenarnya sangat dekat dengan serai tangan kamu gitu loh. Jadi kayak gak jauh kok jodoh kamu nih. Terutama buat kamu yang sedang nunggu jodoh ya. Okay, I think that's all from me, Virgo. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Nyalain loncengnya karena abis ini aku akan langsung ngebut bacain Desember sekaligus 2025-nya kayak gimana. Jadi bakalan sibuk banget ya November-Desember ini. Doain aku semoga selalu sehat biar bisa segera ngupload semua yang kalian butuhkan ya. Buat kalian yang pengen personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku @tiktatarot, ada di bawah ya linknya. Terus yang punya ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya bisa juga langsung DM atau komen di bawah. Okay? I think that's all from me. Thank you for letting me read for you, Virgo. Sampai ketemu lagi. Stay safe. Love you.